Bab 90. Ada apa Nyonya? Tanya Arion gugup, di mana Raihan? Ucap Kaira langsung, Tuan di luar negeri Nyonya, ucap Arion menunduk. Angkat kepalamu Arion, yang berbicara itu aku. Bukan sepatuku, kesal Kaira. Maaf Nyonya, ucap Arion semakin gugup, keringat pun membasahi dahinya. Kau berbohong, ucap Kaira selidik. Saya tidak berbohong Nyonya, elak Arion. Benarkah? Tapi jika kau tidak berbohong, kenapa kau terlihat gelisah? Tanya Kaira mencoba menyudutkan Arion. Nyonya berkedok detektif, batin Arion, jawab ucapanku. Tekan Kaira. Tuan benar ada di luar negeri Nyonya, ucap Arion. Jalu kenapa kau di sini? Saya ditugaskan untuk menjaga perusahaan di sini. Oh, benarkah? Ucap Kaira. Iya Nyonya, tapi tak seperti biasanya kau tidak ikut. Ucap Kaira. Haduh, gini nih kalau punya Nyonya yang cerdik, batin Arion bingung harus menjawab ucapan Kaira dengan apa lagi, jawab. Sentak Kaira yang membuat Arion terkejut. Kau tak mau mengaku ya? Baiklah. Ucap Kaira, lalu hitungan detik pun sebuah tendangan melayang ke arah perut Arion dengan sangat kerasnya. Arion terpental akibat tendangan maut dari Kaira. Lea yang melihatnya pun menutupkan matanya. Tidak mau melihat kekejaman seorang Kaira. Melihat aksi yang dilakukan Kaira, semua orang pun mengumpuli mereka. Dengan cepat Lea menyuruh anak buahnya untuk mengusir mereka semua dan menyuruh menghapus video yang mereka rekam ketika Kaira menendang Arion. Sekarang apa kau masih tidak mau mengaku mantan asistenku? Ucap Kaira dengan nada menakutkan. Ia bahkan sekarang sudah seperti seorang psikopat dengan tersenyum licik. Arion terbatuk-batuk. Baiklah, saya akan mengaku. Ucap Arion pasrah. Masa bodohlah Tuan yang akan marah nanti, yang penting sekarang aku selamat dari singa betina ini, batin Arion. Katakan, ucap Kaira. Tuan selama ini ada di negara ini, Tuan tinggal di villa dan bekerja seperti biasanya di kantor, Nyonya, ucap Arion sambil memegang perutnya yang sangat sakit. Kaira termenung mendengar tuturan Arion. Kenapa kau menghindariku? Lirih Kaira. Kalian bawa Arion ke rumah sakit, perintah Kaira pada anak buahnya, lalu pergi dan diikuti Lea. Sebelum pergi Lea sempat berkata, maafkan. Perbuatan Nyonya Ardia hanya terbawa emosi, ucap Lea. Tidak apa-apa kok, aku mengerti, ucap Arion dengan tersenyum. Anak buah kami akan mengantarmu ke rumah sakit, jadi ikutlah dengan mereka, ucap Lea lalu pergi menyusul Kaira. Semakin cantik saja dia, gumam Arion menatap Lea. Nyonya, sekarang apa yang akan kita lakukan? Ucap Lea masuk ke mobil, duduk di samping. Kemudian, sambil mengamati mimik wajah Kaira di kaca, spion Lea menunggu jawaban Nyonyanya itu. Hah, untuk sekarang biarkan dulu, ucap Kaira menghela nafas. Jalan Pak, perintah Lea. Mereka pun berjalan menuju hotel. Di ruangannya Kaira hanya melamun yang membuat Lea cemas. Nyonya, makan siang Anda sudah dingin, ucap Lea. Aku tidak lapar, ucap Kaira fokus pada laptopnya kembali bekerja sehingga lupa waktu. Nyonya, sekarang sudah pukul 11, lebih baik Anda pulang dan beristirahat, ucap Lea, karena penyakit Nyonya dulu kambuh yang di mana ia akan lupa waktu ketika bekerja. Biarkan saja aku lembur juga, tidak ada yang mencemaskanku, dingin Kaira. Tapi kesehatan Anda lebih penting Nyonya, ucap Lea. Kau itu cerewet sekali, tajam Kaira
Maaf Nyonya, saya hanya tidak mau Anda sakit, ucap Lea menundukkan kepala. Baiklah, aku pulang, tapi bukan ke mansion tapi ke apartemenku, ucap Kyra lalu menarik jasnya dan memakainya lalu pergi disusul Lea. Malam ini kau boleh menginap di apartemenku, ucap Kyra. Baik Nyonya, ucap Lea. Bab 91, apa Kyra tidak pulang? Teriak Rayhan di telepon. Iya Tuan, jawab Pak Lan takut. Sid di mana dia, umpat Rayhan. Ia cek lokasi Kyra, perintah Rayhan pada Diki. Lalu pergi setelah mematikan panggilan. Tuan, menurut alat pelacak yang terpasang di perhiasan Nyonya dia ada di apartemen, ucap Diki. Kita pergi ke sana, dingin Rayhan. Kau pinta kunci cadangan apartemen ini, perintah Rayhan setelah sampai di depan apartemen Kyra. Baik Tuan. Setelah beberapa saat Diki pun kembali bersama dua orang pelayan yang membantu membukakan apartemen. Terima kasih atas bantuannya, ucap Diki lalu memberikan beberapa lembar uang. Sama-sama Tuan dan terima kasih, ucap dua pelayan itu. Setelah para pelayan pergi, Diki pun menyusul Rayhan yang sudah masuk lebih dulu. Tidak ada cahaya di apartemen itu, hanya ada kegelapan dan hanya cahaya bulan yang menerangi ruangan itu walau tidak terlalu terang. Perlahan Rayhan naik ke lantai 2 tempat di mana Kyra sedang tidur di kamarnya. Apartemen Kyra adalah apartemen mahal yang ia beli dulu ketika masih bekerja dengan Yuna. Pelan-pelan Rayhan membuka pintu agar tidak membangunkan sang empu yang lagi tidur. Cek, berani sekali kau tidur dengan nyenyak di sini sedangkan aku beberapa hari ini seperti orang gila yang tidak bisa tidur, batin Rayhan duduk di samping Kyra. Kau tahu alasanku tidak mau menemuimu. Karena aku tidak mau menyakitimu Kai. Jujur saja aku masih marah padamu, batin Rayhan. Mengelus kepala Kyra. Heh maling, teriak Lea yang membuat Diki terkejut. Segera ia menghampiri Lea dan membungkam mulut gadis itu dengan tangannya. Hei diamlah, ini aku Diki, ucap Diki takut membangunkan tuannya. Di saat Lea keluar kamarnya dan berniat mengambil minum karena di kamarnya habis, tiba-tiba ia dikagetkan dengan sosok orang tinggi dan bertubuh kekar sedang membuka kulkas. Sontak Lea pun berteriak, cek, ku kira kau maling, kesal Lea. Bentar, dari mana kau bisa masuk ke apartemen Nona Kyra? Jangan-jangan Tuan Rayhan juga ada di sini? Kaget Lea. Tuan Rayhan ada di sini, lebih tepatnya di kamar Nyonya, ucap Diki santai lalu berjalan menuju sofa diikuti Lea. Hei, aku belum selesai bertanya, ucap Lea. Apa lagi? Ucap Diki. Dari mana kau tahu bahwa Nyonya ada di apartemen ini? Tanya Lea. Hal apa yang tidak bisa dilakukan olehku? Sombongnya. Idih, sombong banget, ucap Lea lalu kembali ke kamarnya meninggalkan Diki sendirian. Tak lupa ia ke dapur dulu untuk mengambil minum. Pagi hari. Yuch, Kyra membuka matanya perlahan dan melihat mentari sudah masuk ke dalam kamarnya. Selamat pagi Walt, ucap Kyra. Pagi my wife, ucap Rayhan membuat Kyra terkejut dan membalikkan badannya ke belakang dan betapa terkejutnya ia melihat Rayhan yang berada di sampingnya. Kau sejak kapan kau di sini? Dingin Kyra. Kenapa? Apa aku tidak boleh berada di sini istriku? Apa kau lebih nyaman berada di sini dibandingkan mansion yang mewah? Tekan Rayhan. Bab 92. Untuk apa aku pulang ke mansion sedangkan suamiku sendiri dengan sengajanya menghindariku dengan ucapan pergi ke luar negeri untuk sebuah pekerjaan, ucap Kyra tak
kalah dingin. Kenapa? Apa kau terkejut suamiku? Apa kau tidak penasaran dari mana aku tahu jika kau tidak ke luar negeri? Ucap Kaira, dari mana kau tahu semua ini? Dingin Raihan. Bukan urusanmu untuk mengetahui semuanya. Ucap Kaira dingin. Kaira. Geram Raihan, apa? Jawab Kaira. Jujur aku kecewa karena kau telah menghindariku. Sebenarnya apa salahku Rei? Aku bingung. Kesalahanku di mana? Ucap Kaira menangis. Melihat Kaira menangis, Raihan pun memeluk istrinya. Maafkan aku, lirih Raihan. Hiks, kau menghindariku, isak Kaira. Maafkan aku jika aku ada salah padamu, ucap Kaira. Sudahlah, ucap Raihan. Kau sudah lebih baik? Tanya Raihan. Sekarang kau harus membayar semuanya. Seringai Raihan mencium kening Kaira dan dibalas oleh Kaira. Hei, kau mau kemana? Ucap Diki menghentikan langkah Lea. Membangunkan Nyonya karena dia memintaku semalam untuk membangunkannya, ucap Lea. Terus melanjutkan langkahnya. Berhenti, jangan bergerak, ucap Diki. Maumu apa sih? Kesal Lea. Jangan ganggu Nyonya dan Tuan, ucap Diki. Apa hakmu melarangku? Hah? Ucap Lea mulai tersulut emosi. Cek, keras kepala sekali, ucap Diki lalu menarik tangan Lea keluar dari apartemen. Hei, lepaskan, ucap Lea. Diamlah, bentak Diki dan Lea pun langsung diam. Kau mau membawaku kemana? Bingung Lea karena Diki membawanya ke dalam mobil dan pergi. Hei, apa kau tuli? Diki, ucap Lea. Kau bisa diam tidak? Geram Diki. Aku tidak akan diam sebelum kau menjawab kita mau kemana. Dan bagaimana tindakanmu ini membuatku dimarahi Nyonya karena tidak membangunkannya, ucap Lea. Yang pertama, mungkin aku akan mengantarmu ke perusahaanmu. Informasi bahwa Kaira memiliki perusahaan khusus tempat untuknya bekerja dan para karyawannya yang bergerak mengatur bisnisnya, yaitu perhotelan dan restoran serta butik yang berada tepat di samping hotel Kaira di ibu kota ini. Autor lupa kasih tahu kalian, maafkanlah 5. Dan yang kedua, aku yakin bahwa Nyonya belum bangun dan jika kau nekat membangunkannya maka kau akan menghadapi amarah Tuan. Lebih baik jangan mengganggu mereka, ucap Diki. Benar juga yang dikatakan orang ini, gumam Lea. Terima kasih sudah mengantarku, ucap Lea sampai di depan bangunan tinggi yang tak lain dan tak bukan perusahaan KAYS Company, nama perusahaan Kaira, dan DSTARS, nama Hotel Kaira. Tidak banyak yang tahu bahwa DSTARS di bawah naungan KAYS Company yang dipimpin langsung oleh Kaira. Selama ini orang hanya tahu tentang DSTARS, tidak untuk KAYS Company, dan orang tahu kalau KAYS Company dipimpin oleh orang lain bukan Kaira, padahal nyatanya Kaira lah pemilik perusahaan itu. Kenapa? Tanya Diki. Kenapa kau juga ikut turun? Ucap Lea. Apa salahnya jika aku melihat-lihat perusahaan Nyonyaku, ucap Diki melangkah masuk. Manusia menyebalkan, umpat Lea.